Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Fahmiada, mahasiswa sejarah dan peradaban Islam yang sedang menempuh program magister di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha untuk memperkenalkan bagaimana cara untuk membaca sumber-sumber sejarah yang berbahasa Belanda. Selain itu, pada video kali ini saya akan sedikit mencontohkan bagaimana sih cara membaca sumber-sumber sejarah yang berbahasa Belanda, bagaimana juga cara mencari sumber-sumber sejarah tersebut, dan bagaimana juga sih proses pembelajaran bahasa sumber, yakni bahasa Belanda ini selama kami menempuh di dalam perkuliahan S1 maupun S2 untuk mengambil mata kuliah bahasa Belanda. Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai akhir. Mengangkat tema kajian Ihsan Ansari dan Soekarno, tentu saja terdapat alasan di balik niatan untuk mengangkat kedua tokoh tersebut sebagai calon penelitian tesis ya. Pertama adalah Ihsan Ansari merupakan tokoh masyumi yang paling radikal di dalam membawa ideologi Islam dan melawan PKI yang menggunakan ideologi komunisme di dalam perpolitikan Indonesia pasca kemerdekaan. Dan Soekarno di dalam praktik politiknya justru malah menggandeng PKI di dalam kabinet politiknya. Karena Soekarno menggunakan ideologi yang dia canangkan, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Nah, berdasarkan wacana ideologi yang digaungkan oleh Soekarno, maka Soekarno justru malah menggandeng PKI di dalam kabinetnya, dan itu akan terjadi pertentangan antara Ihsan Ansari, sang ketua Front Anti Komunis, dengan Soekarno yang justru malah bergandengan tangan dengan PKI. Nah, setelah objek formal itu diketahui, maka kita akan dapat lebih mudah untuk melacak sumber-sumber sejarah berbahasa Belanda yang berupa kertas langsung maupun yang telah terdigitalisasi. Nah, dalam hal ini, sumber-sumber sejarah berbahasa Belanda itu setidaknya dapat diakses melalui beberapa situs ya. Yang pertama adalah Netherlands Collection, Museums, Monuments, and Archaeology. Ini merupakan situs dari Ministry van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dari kalau bahasa Indonesianya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan milik Belanda ya. Atau sumber yang kedua dapat kita akses National Archive. Ya, National Archive ini dikelola oleh Nationale Nederland, atau bahasa Indonesianya Arsip Negara Belanda, seperti itu. Atau di Indonesia ada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan di sini terdapat ribuan arsip-arsip yang dapat diakses di sini. Nah, yang ketiga adalah dapat kita akses di dalam perpustakaan Universiteit Leiden atau KITLV Jakarta. KITLV itu Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde atau KITLV. Di sini terdapat beberapa opsi ya, bisa di perpustakaan KITLV Jakarta atau juga bisa juga di Leiden di Belanda. Semoga kita semua bisa ke sana ya. Amin. Nah, sumber yang keempat adalah bisa kita akses di situs Delver. Delver merupakan situs web yang dibuat oleh Koninklijk Bibliotheek pada tahun 2013 yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Belanda. Dalam web Delver terdapat 15 juta surat kabar, 7,3 juta majalah, 900.000 buku, serta 8 juta halaman dokumentasi surat kabar
yang 10% pernah terbit di Belanda. Nah, untuk sumber-sumber sejarah berbahasa Belanda yang terkait dengan statement of purposes yang saya ingin angkat di dalam tesis, yakni Isa Ansari dan Soekarno, lebih mudah diakses dan lebih banyak mudah untuk ditemukan di dalam web Delver ini. Sementara di University of Leiden dan National Archive Belanda ini masih terbatas aksesnya dan harus pergi ke tempatnya langsung. Sementara di dalam Netherlands Collection ini hanya terdapat foto-foto yang terkait dengan Soekarno. Sementara di Delver terdapat juga informasi-informasi yang berupa surat kabar tentang Isa Ansari dan Soekarno yang dapat diakses dan menjadi sumber-sumber primer yang melimpah dalam penulisan tesis kelak. Nah, sesuai dengan pembahasan pada Statement of Purposes atau tema kajian yakni tentang Isa Ansari dan Soekarno, setidaknya di dalam video ini saya akan memperkenalkan dan memperlihatkan contoh surat kabar yang telah saya kumpulkan dan yang akan saya jadikan sebagai sumber-sumber primer dalam penulisan tesis kelak. Yang pertama ada surat kabar Algemeen Indische Dagblad de Preanger-Bode atau singkatannya AID de Preanger-Bode. De Preanger-Bode merupakan surat kabar yang memiliki kecenderungan pro terhadap pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin oleh De Vries. Surat kabar De Preanger-Bode terbit di kota Bandung secara mingguan dan menjadi surat kabar yang memiliki pelanggan sebanyak 9.000 orang pada tahun 1950-an. Selanjutnya adalah surat kabar Java Bode. Surat kabar Java Bode merupakan lanjutan dari surat kabar Bataviasche Advertentieblad yang mana pada 11 Agustus 1552 berubah nama menjadi Java Bode. Surat kabar Java Bode didirikan oleh H.M. van Dorp dan W.J. van Harnomen. Harga surat kabar Java Bode ini sejumlah 25 gulden per tahun untuk harga langganan. Nah, lanjut kepada surat kabar yang ketiga, terdapat surat kabar The Free Pers. Surat kabar The Free Pers merupakan surat kabar yang pro terhadap Belanda yang didirikan di Surabaya sebagai pesaing dalam surat kabar pribumi seperti surat kabar Antara. Surat kabar The Free Pers pada tahun 1950 mampu menjadi sarana informasi bagi pendukung Belanda, khususnya menjadi oposisi berbagai berita masyarakat Indonesia pasca revolusi. Lalu surat kabar yang keempat adalah The Lokomotif. Surat kabar The Lokomotif pada mulanya bernama Semarang News and Advertentieblad yang didirikan oleh Peter Broschhoff pada tahun 1557 di Semarang. Selanjutnya adalah surat kabar The Nieuwsgier. Surat kabar The Nieuwsgier merupakan surat kabar yang telah terbit di Jakarta pada tahun 1945 hingga 1957. Surat kabar ini dipimpin oleh N.V. Ide yang pro terhadap pemerintah Belanda. Surat kabar yang keenam yakni Het Nieuwsblad voor Sumatera. Surat kabar ini merupakan surat kabar lokal yang terbit di Sumatera pada tahun 1947 sampai 1957 yang berisi redaksi ilmiah dan iklan komersial yang dipimpin oleh J.G. Kleichman. Surat kabar yang ketujuh adalah Limburgs Dagblad. Surat kabar ini merupakan surat kabar yang berasal dari sebuah provinsi bernama Limburg yang didirikan pada tahun 1918 oleh perusahaan Media Groep Limburg. Pada awal 2000, surat kabar ini diakuisisi oleh perusahaan De Telegraaf, namun pimpinan Media Groep Limburg mengatakan akan tetap menjadi pesaing The Telegraaf. Nah, melanjut ke surat kabar ke-8, yakni surat kabar The Telegraaf.
Telegraaf merupakan surat kabar yang berpusat di Amsterdam. Surat kabar ini menginformasikan berita tentang dalam maupun luar negeri. Dijadikan The Telegraph sebagai surat kabar populer karena tingkat hiburannya yang relatif tinggi, termasuk banyak laporan sensasional. Setidaknya satu halaman berisi artikel dari majalah Privé dan seksi olahraga yang besar. Dalam klasifikasi ini, surat kabar bersama dengan Algemeen Dagblad dibedakan dari apa yang disebut surat kabar berkualitas, di mana informasi politik mendominasi. Yang kesembilan, terdapat surat kabar De Waarheid. Surat kabar De Waarheid merupakan surat kabar yang terafiliasi dengan Partai Komunis Belanda di bawah pimpinan H.G. Winkelman pada 15 Mei 1940. Sesuai ideologinya, yakni komunis, redaksi surat kabar ini berisikan anasir-anasir yang bercorak kiri. Dan surat kabar yang terakhir, surat kabar NRC Handelsblad. Surat kabar NRC Handelsblad merupakan surat kabar yang berdiri pada tahun 1970 di Amsterdam. NRC Handelsblad pada mulanya didirikan oleh J.W. van den Biezen pada 1828 dengan nama Algemeen Handelsblad yang berisikan berita nasional tentang Belanda dan mancanegara. Baiklah, setelah surat kabar tersebut mampu kita kumpulkan sebagai sumber primer calon penelitian tesis kita atau calon penelitian artikel kita, maka kita harus dengan seksama membaca isinya. Sebagaimana di sini saya mencontohkan ya untuk membaca surat kabar yang telah saya dapatkan di dalam surat kabar The Nieuwsgier, redaktornya NV Idem, terbitan Woensdag, hari Rabu 18 Agustus 1954 dengan tajuk berita Isa Ansari over Communisme. De Maasjume beleg op verschillende plaatsen in het regenschap Serang massa bijeenkomsten. Deze massa-bijeenkomsten, die zeer druk werden bezocht, werden toegesproken door het parlementslid Kiai Isa Ansari. In zijn redevoeringen herinnerde Isa Ansari zijn toehoorders eraan dat de islamieten in geheel Indonesië zich in een staat van jihad eerste inspanning bevinden. Daar de ideologieën en levensbeschouwingen die in Indonesië voorkomen op het ogenblik alle krachten inspannen om de overwinning te behalen in de komende algemene verkiezingen en de tegenstanders te verlamen. Ten aanzien van het communisme verklaarde Isa Ansari dat hij niet geloofde dat deze leer bij de komende algemene verkiezingen de overwinning zal behalen. Indien dit toch het geval zou zijn, betekent dat het atheïsme zowel in Indonesië als daarbuiten de scepter zal zwalen, aldus Isa Ansari. Nah, berdasarkan tajuk berita Isa Ansari over komunisme, di sini Isa Ansari memberikan komentarnya terhadap komunisme, ya, bagaimana Isa Ansari merupakan salah satu tokoh yang sangat keras terhadap menolak kehadiran komunisme. Itu memberikan statementnya ketika memberikan pidato ya di Kabupaten Serang. Isa Ansari menyerukan jihad terkait melawan PKI di dalam
pemilu perdana tahun 1955. Nah, jika tadi surat kabar sumber sejarah berbahasa Belanda yang membicarakan tentang Isa Ansari, nah selanjutnya adalah salah satu surat kabar yang membicarakan tentang Soekarno, yang mana sebagai salah satu objek formal dalam calon penelitian tesis saya di jenjang magister ini. Sudah saya temukan sebagai salah satu contoh, yakni surat kabar The Lokomotif ya. Redakturnya Peter Broshoff, terbitan 16 Maret 1993 dengan tajuk berita terkait Presiden Overzijn in Amuntai. Op een bijeenkomst met duizenden personen in Kutaraja op vrijdag stelde president Soekarno de vraag of zijn toehoorders en uiteenzetting wilden hebben over zijn reden in Amuntai. Nadat instemmend was geen woord, gaf president Soekarno bijna 1 uur lang deze uiteenzetting. Onder meer verklaarde president dat een staat beschouwd kan worden als een hulsel waaraan inhoud moet worden gegeven. De inhoud van het hulsel wordt in een democratische ontwikkeling door de gemeenschap bepaald. Indien de gemeenschap neigt tot de islam, aldus de president, voelt het hulsel zich met islamische en tracht dit te verwezenlijken door de islam te verspreiden. Zo ook met de andere godsdiensten en ideologieën. Doch het hulsel bleef nationaal. Zolang je nog streeft naar de onafhankelijkheid van Indonesië, van Sabang tot Merauke, streeft u nog naar een nationale staat, waarvan de inhoud afhangt van de gemeenschap zelf, aldus de presiden. Nah, pada surat kabar The Lokomotif ini, tajuk beritanya merupakan Presiden Overzijn in Amuntai, komentar Presiden Soekarno terhadap peristiwa Amuntai. Jadi inti daripada tajuk berita ini adalah pembelaan Soekarno ketika beliau atau ia berada di Amuntai. Beliau ketika berpidato menyampaikan kepada masyarakat di Amuntai, dulu Aceh dihargai tapi sekarang dilupakan. Nah, berdasarkan ucapan daripada Presiden Soekarno tersebut memancing amarah umat Islam, dan karena ini terbit ya pada tahun 1993, Soekarno merasa takut kehilangan suaranya menghadapi pemilu perdana tahun 1955. Oleh karena itu dirinya berusaha untuk membela statementnya bahwa tidak seperti itu kok, rakyat Aceh masih tetap dihargai dan tidak dilupakan. Itu merupakan statement daripada Soekarno dan merupakan inti daripada surat kabar The Lokomotif ini. Nah, jadi demikian perkenalan untuk mencari sumber sejarah berbahasa Belanda dan cara membaca sumber sejarah dalam berbahasa Belanda. Sungguh ngos-ngosan, bukan? Tentu saja kesan dan pesan ya belajar bahasa Belanda selama ini tentu berat ya, karena tidak terbiasa untuk mempelajari bahasa yang bagi saya sangat penting ya, bagi sejarawan untuk mengetahui
dan mampu minimal mengenali dan mampu untuk memahami sumber-sumber sejarah berbahasa Belanda untuk menjadikan riset kita semakin kuat. Ya. Kesan saya belajar bahasa Belanda pertama kali tentu ketika saya menempuh studi S1 ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada semester 3 dan 4 ya. Semester 3 dosen pengampu kami adalah Bapak Dr. Abdul Khair MA dan Profesor Dr. Amelia Fauzia PhD yang mana beliau berdua merupakan alumnus daripada Universitas Leiden ya. Dan pada semester 4 kami diampu oleh Dr. Abdul Harema dan juga Bapak Usep Abdul Matin SAG MA MA PhD ya. Dan kebetulan kelas kami diampu oleh Pak Usep Abdul Matin PhD dan beliau juga sejarawan ya, yang sejarawan Indonesia yang juga pernah belajar di Leiden. Nah, pada saat S1 kami menggunakan buku panduan B3 ya, B3 yang berwarna biru dan kamus bahasa Belanda yang berwarna coklat yang tebalnya seperti ini gitu. Dan di program magister ini dosen pengampu bahasa Belanda dan tentu ya ketemu lagi dengan mata kuliah bahasa Belanda yang diampu oleh Bapak Dr. Sujadi MA yang mana beliau merupakan dosen pengampu kami lulusan daripada Universitas Leiden ya. Beliau menempuh magister dan doktor di Belanda. Tentu belajar bahasa Belanda berat, tapi saya menikmati karena bagi saya adalah restu ya dan ridho daripada dosen seorang ahli ilmu. Semoga saya bisa dan kami semua para sejarawan tidak hanya UIN bahkan sejarawan Indonesia mampu mengikuti jejak para ahli ilmu. Dalam hal ini adalah dosen-dosen pengampu kami, Bapak Sujadi, Pak Usep, Pak Dr. Hoir, Profesor Amelia, Profesor Jajat Burhanuddin yang juga alumni Leiden, supaya bisa juga mendapatkan kesempatan pengalaman untuk belajar di salah satu universitas terbaik di dunia ini di dalam rumpun ilmu sejarah dan sosial humaniora. Amin. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada alasan mungkin ya dibuatnya video ini sebagai salah satu perkenalan ya, perkenalan sumber sejarah berbahasa Belanda yang didigitalisasi dan diupload via YouTube. Ketika saya menjadi moderator ketua program studi SPI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Agustus lalu, dan saya memoderatori kaprodinya Bu Dr. Awalia Rahma yang mana beliau merupakan sejarawan UIN, alumni McGill ya, S2 dan S3-nya di UI. Dalam salah satu forum PBAK atau Ospek Mahasiswa Baru, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya sejarawan itu pada era kontemporer harus memahami konsep-konsep digitalisasi sejarah, bahwa saat ini kita sudah tidak harus lagi membawa buku kemana-mana. Kita sudah tidak harus lagi membaca buku, menenteng-nenteng buku yang berat itu. Dan saatnya kita harus mendigitalisasi sejarah. Nah, saya teringat dengan salah satu referensi yang bisa saya share juga, yakni bukunya Peter Berg, yang bukunya adalah berisikan tentang pentingnya digitalisasi sejarah atau pentingnya seni dan picture in historical studies ya. Buku itu terbitan tahun 2001
Di dalam bukunya Peter Brook itu menyebutkan bahwa pentingnya untuk menjadikan sejarah itu fleksibel. Jadi buku sejarah itu fleksibel dan tidak harus kita membaca buku di mana-mana, tapi bisa kita baca di handphone. Dan saat ini belajar sejarah memang sudah tidak harus melalui buku. Kita bisa di kereta sambil membaca buku di handphone, bisa bisa melihat podcast seseorang tentang sejarah atau bahkan dengan menonton YouTube seperti ini. Oleh karena itu pentingnya untuk digitalisasi sejarah, dan saya menangkap mengapa dosen pengampu Pak Dr. Sujadi ini meminta kami mahasiswanya untuk mengupload video ini ke YouTube, karena salah satunya adalah mengimplementasikan menjadi sejarah di masa Society 5.0, karena kita sudah bergeser dari revolusi industri 4.0 menjadi era Society 5.0 yang mana semuanya serba digital dan serba mudah untuk diakses. Mungkin itu yang pesan dan kesan yang terakhir sebelum saya tutup video ini. Nah, demikianlah video singkat perkenalan bagaimana caranya untuk membaca sumber-sumber sejarah berbahasa Belanda, mencari sumber-sumber sejarah berbahasa Belanda, dan bagaimana sih kesan pesan mahasiswa sejarah untuk selama ini mempelajari bahasa Belanda. Demikian video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.